Ade ngabibitana salah. Ari bapak nggak imaman teh al-ikhlas wae bosan ngapalkeun atuh. Saya itu bukan ngabibita itu memancing perang dunia ketiga. Bibitalah ibu yang lebih tahu caranya ya teteh ya ke suaminya atau ke saudaranya yang lain, ceritakan, ikhtiarkan, bantu dia merasakan kenikmatan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Bilih keluar dari cilokna. Dan apabila kamu mendapat nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka beritakanlah, sampaikanlah bahwa lihat. Bukan gini, tingali ta, bukan gitu ya. Lihat, ini kenikmatan yang saya rasakan ketika menjadi hamba yang belajar, yang memperbaiki diri, yang begini, yang begitu. Lihat, Allah kasih saya nikmat. Hayu, kamu gak bisa. Karena kita dulu berangkat dari titik yang sama. Hayu. Nah itu ya. Atau semua kebaikan-kebaikan lain yang menimpa kepada kita, kita ikhtiarkan supaya orang itu pun merasakan kenikmatan yang sama. Sesederhana contoh di awal itu cilok. Ini setiap ada produk baru jadi pembahasan materi ya. Karena abi resep makan ibu. Akang kena teu di wartos resep makan. Ditinggal gitu katinggal kan. Terus. Tapi di sisi lain, kalau kita tidak enak tertimpa suatu keburukan karena ulah yang kita lakukan, ingat, keburukan yang menimpamu adalah karena ulah tanganmu sendiri. Artinya, meskipun bukan karena perbuatan kita secara langsung, tapi gelagatnya itu kita tahu, oh dulu guys saya gelagatnya begini, habis ini titiknya ke sini, habis ini lukan ini, tikus rup ke dalam itu terperosok pada kemaksiatan, pada kebingungan hidup, pada kesesatan hidup. Semua itu kita pernah alami. Misalnya, maka kita melihat teman kita, saudara kita begitu, ini kasih tahu, jangan ke sana, ditarik, gitu ya, diingatkan supaya dia tidak tertimpa apa yang menimpa kita sebelumnya. Kasih tahu bukan untuk berbangga dengan perbuatan dosa kita, tapi kasih tahu bagaimana ujungnya. Kadang abi kalau ada yang apa ibu, sesimpel gini lah, abi ada saudara, Yan, mohon, iya atuh sepupu kamu, bet kieu wae kasih tahu atuh. Ku abi kadang dikasih tahu lagi hal yang paling membuat hal yang paling salah gitu. Kemana membahasakannya ya? Jadi ada ilmu logikanya begini ibu. Kalau seseorang mengatakan sesuatu yang salah, tapi dia menganggap perbuatan salahnya itu adalah kebenaran, maka tampakkan ujungnya yang lebih parah. Nanti dia berbelok dengan sendirinya. Nah ada kayak gitu. Ibu pun kalau ngobrol pasti begitu. Misal gitunya anak pulang malam-malam, perempuan. Lah di mana wae atuh? Iya mah, iya. Abi sareng ngerencangan ngebahas ini dan itu, ngebahas ini dan itu, ini dan itu. Kasih tahu ujungnya. Oh, berarti nggak bisa ya itu teh dilakukan siang, cuman bisa dilakukan malam aja. Nah, kan akhirnya gitu. Atau kasih tahu yang lebih parah lagi. Setelah malam sekarang jam 8, berarti nanti mah dengan alasan yang sama bisa jam 11 pulang teh gitu. Nah, kasih tahu ujungnya yang lebih parah lagi supaya dia belok dengan sendirinya pikirannya. Itu kayak gitu. Kadang kalau lagi ngobrol mah ketemu itu teh ibu. Cuma pas lagi gini, gimana contohnya? Nah, maka kita pada hal-hal yang buruk itu cegah orang lain. Ibu apalagi pengalamannya sudah lebih banyak. Mungkin kadang dilemanya tuh begini, anak itu tidak mudah mendengar dari orang tuanya, tapi lebih mendengar dari gurunya, dari temannya, mungkin begitu ya. Tapi ibu mungkin kalau itu tidak masuk ke anaknya, bisa masuk ke temannya, ke saudaranya. Dan ada ibu, bayangkan kalau hadis ini kita terapkan pada semua keberhasilan, titik poin hidup,
kemudian ikhtiar yang sudah kita capai, ini teh kita bukakan peluangnya untuk orang lain. Kebayang nggak Ibu? Misal ibu yang maju di usaha apa? Maju di usaha nonnya. Oh, kenapa? Terlalu banyak ibu di majalah itu. Contohnya, misal ibu di sini kan kebanyakan ada konveksi teh, misalkan konveksi baju dewasa. Kan kalau ke ibu mah konveksinya konveksi buat baju ini ibu ya, buat baju bayi, perlengkapan bayi. Sebelumnya semuanya harus ke ibu. Ibu bisa berhasil, kan? Ibu bisa berhasil dengan konveksi, baju bayi itu di lebah. Maka ibu bisa bukakan itu untuk yang lain, berhasil untuk kehidupan orang lain. Atau pada hal-hal yang lain, Bu. Coba apa nih yang temannya sekarang teh? Sesimpel gini, Bu. Sesimpel ginilah. Dulu itu Ibu, kalau ada teman yang cerita, abi cerita, akang kumaha upami kieu abi kehidupan sulit begini gini. Wah, abi itu paling tidak mau mengatakan sing sabarnya. Abi itu kesel. Kalau saya nerima curhat, terus saya cuma bisa sing sabarnya, saya nggak mau Ibu. Kenapa? Karena di pikiran saya, dia udah capek dengan kata sabar dari banyak orang. Dia cerita itu pasti butuh ditolong, tapi saya nggak bisa nolong. Jadi setiap ada yang cerita gitu, saya berdoa, ya Allah, jadikan saya kalau ada orang bercerita seperti ini, saya yang bisa nolong. Nah gitu. Wah, dan posisinya enak Ibu. Datang, Kang begini nih, oke. Nih, Kang begini nih, oke. Nih jalannya, ini kenalannya, ini relasinya, kesini prosedurnya, begini caranya. Wah, enak sekali. Dan kemudian kita lihat mereka teh dengan kehidupannya lebih maju, itu luar biasa. Orang yang paling bahagia adalah yang bisa membahagiakan orang. Teteh Ibu, kalau di rumah lingkungan teteh Ibu belum mendukung, kalau dengan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya di sekitaran sana belum bisa mendukung mempraktekkan ini, praktekkanlah mulai dari tempat teteh Ibu bermajelis. Saya pun mempraktekannya begitu. Teteh Ibu punya kebaikan apa? Lihat temannya, sebenarnya kalau saya bantu sedikit saja, nanti dia bisa lebih bagus lagi. Bantu. Sebetulnya kalau dia punya caranya ini aja, tahu ilmunya ini aja, tahu selahnya ini aja, dia bisa lebih maju. Kasih. Itulah yang akan membuat kita berkembang. Itulah yang akan kita bawa sampai ke akhirat. Ingat, kita mungkin sholatnya banyak tidak khusyuk, kita mungkin wudunya tidak sempurna, kita mungkin saumnya masih banyak perbuatan rafas, perkataan kotornya, kita mungkin berbuat ini dan itu dari ibadah banyak cacatnya. Tapi siapa tahu dari ibu teteh yang ingin membuat temannya, saudaranya merasakan kebaikan hal yang sama yang teteh rasakan, terhindar dari keburukan yang pernah teteh Ibu alami, mungkin dari situlah titik ibadah kita yang mengantarkan ke surga. Amal soleh ini banyak Ibu, ibadah ini banyak, makna ibadah itu luas teteh Ibu. Jangan dipersempit. Teteh Ibu lakukan dengan tujuan akhirat, maka ingatlah hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali oleh Allah akan dibalas dengan kebaikan. Maka teteh Ibu semakin banyak berbuat baik untuk orang lain, semakin teteh Ibu akan diberikan kebaikan oleh Allah. Teteh Ibu sudah bertemu dengan banyak orang. Perhatikan, kalau teteh Ibu kehidupannya belum berhasil, kemudian melihat teman sebelahnya kehidupannya berhasil, maka satu ciri-ciri yang samanya adalah dia menjadi sumber rezeki untuk keluarga besarnya. Itu teteh Ibu. So perhatikan, kalau teteh Ibu melihat teman sebelahnya, teman sampingnya, kok hidupnya lebih bagus ya? Tanya. Kalau saudaranya sakit, dia yang biayai.
Kalau keponakannya ada keperluan, dia yang ikut memikirkan jalannya. Kalau nggak membiayai, ngasih tahu jalannya, ngasih tahu caranya, sehingga diikutin jalan itu. Apalagi kalau orang tuanya, mertuanya, mesti orangnya tuh kayak gitu. Perhatikan, kalau teteh ibu urusannya sulit, tanya ke temannya yang urusannya mudah tuh, pasti ada kayak gitu. Pasti dia menempatkan kebahagiaan yang dia rasakan, ingin dirasakan oleh orang di sekitarnya. Dan itulah rumus kehidupan. Dan itulah kunci menuju keberhasilan. Lakukan semuanya dengan mengharap balasan hanya dari Allah. Insya Allah kehidupan kita lebih baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi amanillah.